rakyatnya wis seneng kan atau enggak? Karena ini menjadi hal yang utama. Oleh karena itu kita berupaya. Tadi yang saya sampaikan, saya kapan hari ke Pak Kabar Eskrim, Pak Kabar Eskrim kebetulan dua-duanya dari Blora, saya curhat soal ini. Kita sekarang lagi mencari formula. Saya sih alternatif utang itu terakhir sekali. Jadi kalau umpamanya sekarang kita punya PR, ini yang pertama yang kita lakukan pendekatan ke CSR Pertamina. Ini ruas jalan yang kemarin demo yang penting sampai dan ini daerah sekitar itu akan kita upayakan untuk kembali kita lobby Pertamina karena dulu sudah menjanjikan untuk ini bisa dibangun dari CSR Pertamina. Termasuk yang daerah dari Sambong arah Ledok yang daerah Pertamina juga kita ajukan ke Pertamina juga. Ini pola pertama, pola CSR. Kita juga sedang menjajaki dengan Perhutani nanti sinergi dengan TNI Polri untuk bagaimana CSR juga ini membangun jalan-jalan yang ada di kawasan hutan istilahnya digrosok dulu, pemerasan. Tapi kerja bareng dengan TNI Polri. Kita mau susun MOU itu. Sinergi antara Pemkab, BUMN dengan TNI Polri. Karena saya lihat seperti TMMD itu ketika anggaran saya kemarin dengan Pak Kapolres Pak Dandim ke Duplang itu hanya 370 juta itu sudah bisa membangun jembatan, bangun jalan dengan gotong royong dengan masyarakat. Jadi dari sisi anggaran ini sebenarnya bisa dihemat dengan pola menghidupkan kembali kultur kita gotong royong bareng. Jadi tidak semuanya dinilai dengan uang, tapi dengan kekompakan itu ternyata di Duplang kemarin bisa. Supaya selanjutnya kita dengan Pak Menteri PUPR ini juga akan mencoba daerah-daerah yang menjadi proyek strategis nasional yang masuk perpres ini akan kita upayakan untuk bisa dibantu dari Menteri PUPR seperti dari Japang arah Bendungan Randu Gunting ini kan menuju perpres ya, kita upayakan ruas jalannya dibangun dari APBN. Dari Getas arah Ngawi ini adalah sudah masuk perpres. Kita juga sedang upayakan bagaimana itu anggarannya dari APBN. Yang menuju Bandara Lorang beberapa ruas ini kita juga sedang upayakan untuk kita nanti lobby ke Menteri PU agar itu anggarannya dari APBN. Dari arah Bendungan Karangnongko ini juga kita upayakan nanti dari APBN. Ini upaya kita. Jadi sedang kita lobby agar nanti mengurangi beban anggaran ini. Jadi kemampuan anggaran kita itu kalau normal paling 100 sampai 150 lah. Tahun ini anggaran infrastruktur ini sekitar 100. Kita juga lagi upaya untuk APBD provinsi. Bagaimana ruas-ruas ini bisa dibangun dari provinsi. Jadi upaya utang ini nanti menjadi solusi terakhir. Ketika memang ini hasil lobby-lobby ini nanti bisa menunjukkan hasil, baru kita kemungkinan ya tidak utangnya kita tidak jadi. Ini memang baru wacana dalam arti kan ketika kita lempar itu beban kita ini kalau diuangkan itu 70 sekian persen jalan rusak itu hampir 3 triliun ya kalau itu dicop semua ya. Nah ini kan kita buka wacana ketika teman-teman Dewan merespon baik. Ini besok hari Kamis ada upaya lagi ke Kementerian Keuangan yang pembiayaan yang PT SMI yang pemulihan ekonomi nasional dari Dewan sama dari Eksekutif akan ke sana untuk menjajaki kemungkinan itu. Intinya untuk mewujudkan infrastruktur yang baik ini kita berupaya dengan Dewan untuk kolaborasi biar menemukan target kita anggaran infrastruktur di tahun 2002 ini ya sekitar 300 sampai 400 miliar lah minimal. Itu nanti agak kerasa lah, biar ruas-ruas utama yang selama ini menjadi harapan masyarakat bisa terbangun. Termasuk kami minta untuk dana desa, kades-kades ini saya minta untuk focusing nanti di jalan dulu. Bukannya taluk nggak penting ya, tapi nanti kita arahkan untuk bangun jalan dulu. Kalau memang butuh kaitannya taluk ya nanti di bego dulu lah atau tidak harus permanen dulu. Nah, jadi mohon teman-teman bisa mensosialisasikan bahwa ini hal yang terpenting fokusnya kita adalah di sektor infrastruktur jalan. Kemudian dari sisi kesehatan Mas Udem, kita sudah datangkan juga konsultan
saya dengan Bu Wakil ada konsultan di Jakarta untuk memotret. Saya akui bahwa pelayan rumah sakit Blora sama Cepu ini kalau diukur hasil dari temuan konsultan ini ya belum memuaskan. Kan ada memuaskan, kategorinya memang belum memuaskan. Nah, kita lagi upaya juga agar anggaran kita yang terbatas ini bisa nanti bisa memenuhi harapan masyarakat seperti apa? Salah satu faktornya memang SDM, Mas. Jadi jumlah dokter spesialis kita ini kurang. Makanya ini beberapa kita lobby anak-anak Blora yang spesialis di luar mau pulang ke Blora untuk menjadi dokter spesialis. Alhamdulillah saya dapat jantung ini sore ini ketemu saya dari Jambi pindah ke sini. Dan itu antriannya udah langsung 50 orang. Jadi pagi sampai sore langsung antri. Ini betapa dokter spesialis sangat perlu. Nah, saya kemarin ke Rektor UNS karena yang terdekat dengan kita ini UNS untuk segera MOU anak-anak kita yang dokter yang mau sekolah kita akan tanda kutip kasih beasiswa untuk sekolah spesialis di UNS. Dengan undip juga kita garap juga. Jadi kalau jumlah spesialisnya kita ini memenuhi standar, mimpi kita kelas rumah sakit yang kita tingkatkan ini insya Allah bisa terwujud. Jadi penataan SDM ini menjadi kunci. Terus kemudian beberapa pelayanan yang utama seperti di Blora ini cuci darah. Saya kemarin sampai ingin terobosan meng-hire pihak ketiga dalam arti karena untuk pengadaan alat cuci darah ini mahal. Nah, kita mau dengan BPJS Kesehatan dengan pihak ketiga ini untuk menyewakan alat yang di sini plus SDM-nya. Jadi target saya rumah sakit Blora sama Cepu ini mesin cuci darahnya harus karena mayoritas antrian yang hari ini itu penyakit kaitannya gagal ginjal ini. Karena Blora mungkin kapor ya, tapi ini sudah ada yang berminat untuk nanti kerjasama dengan kita untuk menyewakan mesin cuci darah ini. Jadi terus kita urai satu persatu persoalan di bidang kesehatan ini kayak apa. Saya juga merasa bahwa memang Mas Surip sampaikan itu benar. Jadi nampak rumah sakit ini biar ramah, senyum, tidak angker ini seperti apa. Jadi ini PR kita. Itu saya akui Mas Surip. Makanya saya dengan Bu Wakil nanti bagi tugas lah, saya tak fokus di Blora, Bu Wakil dari Cepu, kita sudah tahu akan persoalannya itu seperti apa. Tapi tolong kita dikasih waktu lah untuk merubah keadaan ini, nggak bisa terus. Nah, langsung kita satu persatu diurai. Nanti sambil juga kaitannya rumah sakit yang swasta juga kita akan upayakan untuk bisa sinergi juga. Biar selain dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta harus bisa membantu kita dalam rangka untuk pelayanan kesehatan. Jadi itu Mas Surip. Kunci masalahnya sudah ketemu, tinggal kita akan urai satu persatu kalau kita dikasih waktu. Tadi spesialis nanti kita hubungi, mana yang mau pulang kampung dan sebagainya, insentifnya nanti kita janjikan tambahan. Kalau banyak spesialis di sini, saya yakin nanti orang akan mau, bahkan yang jantung ini dari Rembang ke sini. Begitu tahu di Blora ada spesialis jantung, ini antriannya sampai 50 orang itu ada yang dari Rembang, dari sekitar itu akan datang ke sini. Jadi itu untuk selanjutnya ya kita atur ya minimal 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kalau bisa ya. Kita ingin sinergi ini terus berlangsung lah. Nanti jadwalnya akan kita atur. Yang kedua soal apa tadi? Kegiatan. Jadi gini, kita ini kadang wartawan itu kan bad news is good news. Nah ini yang dicari itu apalagi yang Chandra CS ini mesti yang sesuatu Mega CS ini hal yang itu tadi. Nah kita ikutilah. Sekarang kalau ada teman-teman usulan, Pak ini tolong saya butuh berita yang bagus ini kesini ya, kita terbuka lah, nanti akan kita akomodir. Namanya dengan menemukan tema yang menurut media ini menarik untuk diberitakan, nanti saya atau Bu Apu dikasih tahu aja. Mungkin ada kasus harus kita turun, ada sesuatu yang ditemukan di bawah, kita fungsi pemantauan juga. Nah, nanti kita terbuka untuk menerima masukan dari teman-teman media. Mungkin
yang bisa diangkat untuk diberitakan di Blora biar menjadi perhatian seperti apa. Nah contohnya saya kemarin, Mas, ini kan jalan lagi rusak. Ya monggo jalan provinsi, jalan kabupaten aja, jalan provinsi di foto, ini loh, jalan provinsi lagi rusak dan sebagainya. Ya sebagai bentuk kritik itu nggak masalah, kita terbuka. Justru kalau diberitakan kan langsung di sisi Pak Ganjar, biasanya besoknya langsung turun gitu kan. Jadi harus dipahamkan juga. Hari ini mayoritas yang di medsos, idola medsos hari ini adalah dinas PU. Dan itu memang rata-rata jalan provinsi semua, mulai Tambak Romo, terus kemudian yang Cepuan Randu, yang dari Ngawen, Kunduran, yang dari Todanan, Ranjapa, ini rata-rata jalan provinsi. Jadi soal konten berita, monggo kalau teman-teman media mau ada masukan saran, kalau Pak ini turun dong, kita mau meliput soal ini, nanti terbuka. Jadi teman-teman humas juga ya, biar tidak copy paste, ini maunya teman-teman dikasih tahu apa jadwal kita sehari sebelumnya. Kalau memang itu dirasa apa penting ya, nanti silakan teman-teman untuk ikut meliput. Terus kemudian tolong di perubahan pagi Bu Bapak ya, dianggarkan juga dengan teman-teman. Tapi kan mestinya adanya harus sesuai amal ibadah dan perbuatan. Orang tahu berita rilisnya mau sepisan, bu pada mau ambil saya nggak dino rilis 3-4 kali. Apa hitungannya per rilis berapa gitu? Jadi begitu sudah rilis, Pak ini kita udah rilis, baru ditagihkan apa gimana itu? Kalau memang bisa begitu ya monggo, saya ikut aja. Ini kan terkait dengan SPJ ini buka bak sama Pak Kadis ini gimana kan gitu ya. Nah, jadi yang aktif beritakan, yang selalu aktif ya mestinya harus beda dengan teman-teman yang keluar rilisnya tidak aktif kan gitu ya. So, diatur lah, intinya saya pengen perhatian untuk media, anggaran untuk media nanti mau sama rata ya gak apa-apa, malah enak kan gitu kan. Nah, nanti kita pantau media ini yang sering keluar rilisnya mana, ini rankingnya mana, nanti kita kasih penghargaan bagi. Jadi kalau ini Kompas.com ini karena sering headline, ini mereka nanti tanggal 3 kalau jadi mau kesini, mau sepeda bareng saya, Mas Inu. Jadi langsung dapat respon dari Pimretnya langsung Jakarta setelah sepeda dengan Pak Ganjar. Hari Sabtunya semoga jadi kita mau sepedaan di Blora sambil mengangkat potensi Blora. Jadi termasuk Gatra kalau Pimretnya mau kesini ya masalah. Jadi Pimretnya langsung mau kesini nih karena begitu berita tolak beras impor ini langsung trending topik dan banyak saya di SMS orang Jakarta, wah buat di Blora berani tolak impor beras. Ini terus terang kemarin yang Kompas.com ini. Jadi banyak link Kompas.com dikirim ke saya gara-gara pemberitaan tolak impor beras gitu. Jadi silakan media online yang lain kita kompetitif dalam arti yang sehat lah gitu ya. Terus apa lagi tadi? Udah kan? Cukup ya? Apa? Nah, ini berkat radio Pak. Iya. Saya bareng XFM mau naga. Iya. Mestinya tema-tema yang autentik soal pertanian ya digali. Sekarang juga pertanian Pak. Kayu Pak. Oh iya. Yang rapid. Kayu Pak. Oke, radio. Oke, selanjutnya ini Mas Edi, kita nanti berharap unit yang baru ini yang tahu soal migas. Jadi kita akan open terbuka, timselnya juga kita cari yang bagus. Kita ingin menemukan sosok dirut BPE yang memang ahli migas. Termasuk putra-putra daerah Blora yang ahli migas di luar, kita undang juga untuk mengikuti open bidding di dirut BPE ini. Karena yang Mas Samono tadi sampaikan ini terkait juga dengan nanti KSO, anak perusahaan dan sebagainya. Makanya penataan kita mulai dari internal, kalau BPE sudah ada dirutnya, insya Allah ekspansi pengembangan soal migas ini akan lebih bisa tertata. Jadi sudah masuk list kita ya soal
tua dan sebagainya ini, ADK dan sebagainya ini sudah masuk. Termasuk potensi gas kita. Saya kemarin ketemu JM Aset 4, ini yang dari Bundi dialihkan ke Tambak Loro ini kan 50 mm per day. Ternyata jumlahnya berkurang. Jadi saya nanti akan menawarkan investor, salah satu syarat investasi ini kan ada gas. Kita pengen 5-10 mm untuk kawasan industri yang di Blora Selatan. Kalau kita bisa nanti dapat dari Pertamina gas ini, saya kira nanti akan ada investor yang mungkin tertarik untuk invest di Blora. Termasuk gas rumah tangga, ini sudah kita kaji lagi. Saya pengen mimpinya Cepu ini menjadi kota gas. Jadi seluruh rumah tangga yang ada di Cepu nanti bisa gasnya ini adalah gas rumah tangga. Termasuk daerah sekitar kawasan Bundi ini juga seperti Sumber dan Mojerembon dan sekitarnya ini kita nanti akan usulkan untuk rumah-rumahnya dialiri oleh jaringan gas rumah tangga. Soal JR, saya sudah ketemu dengan kementerian, kemudian dengan pimpinan Komisi 7. Ini tim JR yang dulu usulkan JR sudah juga akan kita undang untuk menyampaikan usulan masukannya. Termasuk Mas Bonyamin sebagai pengacara JR kan sudah ketemu kami, sudah diskusi. Apakah formatnya JR ataukah kita cukup untuk nanti lobby ke Menteri SDM terkait dengan permen. Nah ini ada dua tahapan. Kalau memang itu cukup merubah permen, nanti kita bisa lobby soal permen Menteri SDM soal DBH ini, kita akan upaya lakukan di lobby untuk permen saja. Kita memang mimpinya dari DBH yang ada ini, minimal Blora dapat bagian lah. Nah itu tidak harus ngomong triliun lah, bisa ratusan miliar aja udah bagus. Nah, mohon doanya ini sudah ada tim yang kita buat untuk terkait dengan DBH ini. Apakah ini permen ataukah merubah undang-undang? Kalau cukup merubah permen berarti energinya nggak terlalu besar ya. Kalau JR ini memang perlu energi. Tapi dari tim yang lama sudah kita undang untuk presentasi soal ini seperti apa. Jadi kita tetap komitmen untuk mengawal DBH ini. Hasilnya seperti apa? Ya mohon doanya nanti ada hasilnya. Ini upaya kita untuk menambah sumber pembiayaan lagi dari sektor DBH. Dari sektor yang PI, alhamdulillah kita sudah ada pemasukan anggaran. Semoga nanti nilainya bisa naik. Termasuk pemanfaatan BMD kita satu persatu kami panggil, seperti kemarin PDAM kita panggil. Bagaimana nanti menambah jaringan. Sekarang baru 20.000 sambungan. Nanti kita upayakan minimal bisa 30.000. Ini nanti kita daerah-daerah ekspansi kita, daerah yang kering seperti Doplang, Japa, Ngawen dan sebagainya. Dengan adanya nanti jatah dari Randu Gunting, jatah dari Karangloko, kita optimis penambahan jaringan untuk PDAM rumah tangga ini akan bisa meningkat. Termasuk industri-industri kita minta untuk juga yang selama ini pakai air tanah, ini nanti ke depan kita minta untuk bisa berlangganan PDAM juga. Masuk perbankan kita, saya ingin BPR ini menjadi BUMD perbankan yang 100%-nya sahamnya milik kabupaten, nanti bisa menjadi BUMD yang pro terhadap UMKM. Saya punya mimpi kalau bisa UMKM yang dia pinjamannya 2-5 juta, ini bunganya harus bunga yang rendah. Kalau perlu, kalau anggarannya kita cukup, kita subsidi bunganya. Jadi merancang BUMD perbankan kita menjadi perbankan yang pro terhadap sektor usaha kecil menengah, yang menjadi fokus kita itu ya. Jadi mohon untuk masukannya juga terkait dengan BUMD. Untuk masukan Indomaret Alfamart ini sedang kita akan kumpulkan bagaimana keberadaan Indomaret Alfamart ini nanti juga berpihak pada UMKM. Istilahnya harus menampilkan produk UMKM di dalam Indomaret Alfamart. Izin-izin terbaru yang terkait dengan Indomaret Alfamart sedang kita kaji. Apakah jumlahnya untuk Blora ini sudah over capacity atau seperti apa? Ini kaitannya dengan investasi. Nanti juga akan kita kaji. Terus terkait dengan Satgas, kita kemarin sudah meminta untuk mengkaji
beberapa dulu yang sudah dipasang tapi mangkrak. Ini mungkin nanti direvitalisasi ya, diperbarui lagi untuk dapat kita usulkan bisa dipasang jaring gas. Termasuk saber pungli dan sebagainya, ini menjadi concern kita, nanti segera kita tindak lanjuti. Terima kasih masukan. Terakhir Mas Heri, jadi kebijakan kita untuk investor datang ke Blora dengan peta RT RW yang memang diperuntukkan untuk kawasan. Ini nanti kita akan terus sosialisasikan, termasuk kemudahan perizinan. Makanya kita menggebut MPP ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan untuk investor biar dari si perizinan bisa satu tempat dilayani dalam satu lokasi yang tidak harus di kemana-mana. Ini tujuan kita. Terus event-event nasional kita upayakan nanti setelah pandemi ini selesai, kita berupaya seperti maraton, ultra Blora maraton ini sedang kita jajaki, lari 100 km dengan peserta dari nasional maupun internasional. Ini dengan kerjasama Bang Jateng dengan Kompas mungkin nanti. Terus kemudian terkait dengan HPN monggo nanti kalau memang layak untuk jadi tuan rumah ya diusulkan saja. Jadi kalau di 2022 kalau mau disepakati ya nanti biar kita sudah mensupport anggarannya seperti apa. Kita terbuka lah untuk itu. Doanya juga ini mimpi kita yang soal Bandara Kloram ya. Ini besok tim kita juga rapat lagi dengan Citylink. Target kita agar lebaran ini sudah ada pesawat yang mendarat, tapi memang harus butuh beberapa proses dan tahapan yang harus kita lalui. Saya kira itu ya sementara ya, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Semoga silaturahim kita ini akan terus bisa berjalan dengan baik. Masukan-masukan dari panjenengan semua sudah kita catat untuk menjadi bahan perbaikan ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Mudik ya, kita sebenarnya banyak perantau yang sudah menghubungi kita. Kalau bisa ya kita nanti coba menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Gubernur. Sudah 2 tahun nggak boleh mudik, ini rasanya kan juga berat, sudah rindu kampung halaman. Mungkin kalau perantauan kita yang sudah mungkin dia sudah akan pulang vaksin kampung atau hasil swabnya dinyatakan negatif, ini kalau diperbolehkan untuk mudik seperti apa. Tapi ini karena kebijakan pemerintah pusat, tentunya kita akan mencoba untuk melobi agar kesempatan untuk mudik tahun ini mungkin bisa dikabulkan. Tapi prinsipnya kita tetap ikut kebijakan pemerintah pusat, tapi upaya untuk diperbolehkan ini ya kita mencoba untuk akan melobi Pak Gubernur lah, gimana kira-kira ini nanti. Gitu. Persikaba? Ya, kita punya pemain kita yang sangat luar biasa ya, si siapa? Arhan. Jadi saya kemarin sudah minta dinas campnya nanti mungkin kita geser di Jepon ya, di Gereja Lokal. Ya, sambil kita akan diskusi dengan PSSI, dengan Persikaba, kira-kira fasilitas minimal yang untuk memenuhi agar bisa latihan standar ini seperti apa. Jadi karena anggaran kita terbatas, untuk bangun stadion baru rasanya kok belum. Kita akan fokuskan untuk menata Gereja Lokal agar bisa nanti memenuhi standar seperti apa. Terkait itu diskusi sama supporter. Boleh nanti dengan Saminista, dengan PSSI, dengan Persikaba kita ajak kumpul lah untuk membuat format agar sepak bola kita bisa maju seperti apa. Karena terbukti putra-putra bola yang berhasil di dunia sepak bola juga banyak. Coba nanti kita undang dulu ya. Nanti Saminista dengan PSSI dengan Persikaba kita ajak ngopi bareng. Jadi kalau stadion baru yang sumbernya APBD kabupaten rasanya kok belum, karena kita mau fokus untuk infrastruktur. Kecuali nanti dari APBN
atau APBD provinsi memungkinkan untuk untuk Kemenpora membantu itu ya kita ya senang sekali. Kalau dari sisi lahan kan sebenarnya kita udah siap. Tinggal dari sisi anggaran kita yang realistis hari ini adalah revitalisasi Stadion Tridaloka Jepon itu. Bacaan apa? Ya kita lagi jajaki, dan tadi kan sampaikan. Selain datang ini besok hari Kamis dari Kementerian Keuangan yang PEN ya, sama SMI, sarana multi infrastruktur. Ya, infonya seperti itu. Tapi ini nanti dari pihak kita sama Dewan akan penjajakan ke Kementerian Keuangan soal alternatif. Ya, ini kan tadi saya sampaikan itu alternatif terakhir. Kita kan punya target anggaran infrastruktur ini tahun 2022 harus sesuai harapan masyarakat ya minimal di 400 atau 500 miliar. Sumber pembiayaannya kan selain APBD kabupaten, ada APBD provinsi, APBN, dan CSR. Di luar itu, alternatifnya adalah pinjaman tadi. Itu menjadi alternatif terakhir lah. Kalau dari hasil lobby APBN, APBD provinsi, ini kok CSR nanti membuahkan hasil, berarti wacana itu ya bisa kita tanggung. Pak, kalau kabar terakhir Loram bagaimana Pak? Loram besok juga pertemuan dengan Citylink akan membahas terakhir soal skema pembiayaan, apakah itu bisa blok C, apakah antara blok C atau subsidi. Tapi dari pihak Citylink sebenarnya sudah tertarik, tinggal kita konkretkan soal penumpangnya nanti gimana, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dari Pemkab sendiri sudah ada kajian dari dua opsi pilihan tersebut, Brexit atau? Kita nunggu pembicaraan dengan Citylink besok ya, nanti baru ada jawaban. Kalau dari infrastruktur sendiri, Infrastruktur kan secara bertahap ini sudah dibangun. Tinggal nanti ada lagi perluasan landasan pacu ini dari pusat. Untuk yang infrastruktur jalan, terminal kan ini dalam pembangunan. Untuk target nanti beroperasi sebelum Lebaran? Ya kalau penerbangannya tertarik ya mestinya bisa. Ini kan tergantung dari maskapainya ya. Sejauh ini baru Citylink. Nah ini kita fokus Citylink. Pak Arief, terkait dengan perizinan perangkat desa Pak. Tadi kan pertanyaan Mas Subekang kan belum terjawab itu Pak. Ya ini sebagai perangkat desa ini harus fokus.